Welcome to my channel. Ya, salam sehat dan juga tentunya di kesempatan kali ini sebelum kita bahas soal bola, gue ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, happy Eid Mubarak, selamat hari lebaran, selamat Idul Fitri buat kalian yang merayakan tentunya. Ya, semoga di kesempatan kali ini kita semua saling memaafkan dan juga tentunya menatap ke depan dalam hal ini konteks sepak bola kita yang sesaat lagi akan menjalani pertarungan yang sangat penting, yang sangat seru di kelas usia 23 atau under 23, under 23. Indonesia akan bermain di Piala Asia nanti di Qatar ya, 15 April sudah akan mulai, 15, 18 dan 21. Alright. Ini gua rekam jam 7:10 malam waktu Indonesia Barat, dan di kesempatan kali ini gua akan mengupdate terkait dengan kedatangan tim nasional kita. Tim nasional di sini selalu merujuk ke U23 ya. Yang tadi gue dapat kabar langsung dari rekan yang di sana diaspora itu, Ivar Jenner dan kawan-kawan mendarat di bandara Doha itu sekitar pukul setengah dua jam 2 lah gitu ya. Jadi mungkin daratnya setengah 2, kemudian ngambil bagasi dan lain-lain. Jadi baru keluar dari terminal itu sekitar jam 2 lewat. Ya mungkin nanti gue akan share juga ya bagaimana suasana kedatangan dari pasukan Sintayong ini dengan video dan cuplikannya. Jadi ini courtesy ya buat diaspora yang di sana. Dan ya kita lihat memang para pemain sudah sangat siap, suasananya juga sangat positif. Terima kasih buat khususnya Ultras Garuda ini yang sekali lagi berulang kali mengatakan dalam dalam edisi Piala Asia Senior kemarin, rekan-rekan kita, teman-teman kita dari Ultras Garuda ini yang di Qatar tentunya yang menjadi backbone dalam mendukung perjuangan merah putih ya. Tentunya di luar juga fans timnas yang datang langsung dari Indonesia maupun yang juga tinggal di daerah Timur Tengah. Nah, jadi setelah mereka tiba sekitar jam 2-an mereka bertolak dari atau naik bus, dijemput bus. Jadi udah standar TFC ini kalau teman-teman tahu. Itu sudah disediakan bus dengan dengan stiker timnas, bagus banget bisnya. Mudah-mudahan nanti gue dapat gambarnya ya, dapat VT-nya, nanti gue akan share ke kalian. Kemudian langsung meluncur ke Hotel Westin. Ini kalau nggak salah, ini memang hotel yang sama yang dipakai oleh tim nasional senior waktu di Piala Asia kemarin. Jadi lokasinya itu sangat di tengah kota lah, dekat mall apa gitu ya, kalau nggak salah Doha Mall gitu. Nah, jadi hari ini biasanya kalau hari begitu tiba, ini kan juga Ramadan, itu biasanya mereka relax sedikit, hanya paling latihan-latihan kecil, makan dan seterusnya. Dan ini perbedaannya teman-teman ya, sedikit gue tambahkan karena juga gue sempat ngomong dengan salah satu staf di timnas nasional waktu senior kemarin, dan U23 juga perlakuannya sama. Itu makanan prasmanan itu diatur sedemikian rupa. Jadi nggak selalu sama juga bahkan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain. Jadi begitu tiba mereka sudah disajikan pemain yang memang dibutuhkan untuk kondisi tertentu. Beda nanti mendekati hari H, beda lagi ketika persiapan dan seterusnya ya. Dan ya sedikit juga gue tambahkan. Jadi kenapa gue katakan suasananya sangat kondusif ya? Ya memang dari detail-detail kecil kita bisa melihat, misalnya kemarin Sintayong membagikan THR, kalau nggak salah $100 ya per orang. Menurut gue ini bukan soal angkanya ya, mungkin mereka juga dapat duit dari fee mereka juga lebih dari itu, tapi suasana ini sangat positif. Jadi kemudian juga kita kemarin meraih hasil yang sangat bagus sesuai dengan target yang bukan mungkin ya, gue rasa ini memang target yang digariskan oleh Sintayong ketika menghadapi Arab Saudi. Memang kita hanya ingin mengembalikan kebugaran para pemain, mengompakkan, karena ada beberapa pemain yang baru bergabung, babak pertama, babak kedua beda gitu ya. Jadi sedikit gue mungkin tambahkan, gue nggak mau ngomong sama sekali, tapi gue nonton ada sebuah podcast itu yang mengatakan bahwa wah parah banget ya kalau dari Arab Saudi bla 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 gitu ya. Padahal kan konteksnya harusnya dia tahu ya, seorang pengamat sepak bola, bahwa itu adalah untuk mengembalikan kebugaran. Nah, dan Arab Saudi ini juga kuat ya, kuat baik di senior maupun juga ya mungkin di Timur Tengah salah satu tim terkuat lah. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah AFC ini kan
mereka ini di kelas U23 di juara bertahan ya, dan juara bertahan itu belum lama 2022 gitu. Jadi artinya bukan tidak mungkin 1-2 pemain itu masih ada yang jebolan dari juara kemarin gitu ya. Nah, jadi ya setelah itu kita menutup TC 9-10 hari di Dubai dengan kemenangan yang ya cukup positif ya, standar lah ya, itu menjadi modal memang bagi hoki Caraka dan kawan-kawan pas sebelum bertolak ke Doha atau ke Qatar ya. Jadi kita menang 1-0 lawan Witan Sulaiman di babak yang pertama. Ini juga pertandingan yang di kemarin itu kita tunggu-tunggu hasilnya ya, dan ternyata memang ya cukup positif dan permainannya juga cukup bagus. Malah kalau dari bocoran informasi dan cuplikan itu, kita cuplikan pertandingan itu sebenarnya kita bisa menang lebih dari 1 gol gitu. Dan Sintayong sendiri mengafirmasi itu setelah pertandingan melalui komentarnya yang kebetulan gue angkat juga di video gue terakhir ya. Jadi permainannya cukup bagus, hasil cukup positif, tapi Sintayong mengatakan masih ada detail-detail kecil yang bisa akan kita benahi karena masih ada waktu sekitar let's say 4-5 hari ke depan ya. Oke, jadi kita akan bergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan juga Yordania. Nah, Qatar sendiri ini informasi mungkin bukan untuk membuat kita jumawa, tapi membuat kita percaya diri. Qatar juga kalau di kelas usia kelihatannya tidak terlalu oke ya, walaupun tetap mereka berat. Bukan berarti, maksudnya dibandingin senior lebih berat senior gitu ya. Kemarin mereka hanya menang 1-0 dari Malaysia dalam uji coba. Dan kalau kita lihat sejarahnya juga prestasi terbaik mereka adalah peringkat 3 tahun 2018 ya. Walaupun kita juga sebenarnya debutan, satu-satunya debutan bahkan di turnamen Piala Asia U23 kali ini. Ya, satu-satunya debutan. Bahkan Thailand, kalau Thailand ini udah langganan ya, bahkan mereka sempat ke perempat final tahun 2020. Oke, Malaysia juga sama, pernah ke perempat final 2018. Jadi ada Malaysia. Jadi ASEAN ini diwakili oleh Malaysia, kemudian Indonesia, dan juga Thailand dan Vietnam. Jadi sama persis ini ya, sama persis wakil dari ASEAN itu yang dibandingkan Piala Asia Senior kemarin. Dan tentunya target kita adalah perempat final, tapi STY mempush target pribadi dia akan lolos ke semifinal. Artinya ini selangkah menuju kita akan ke Paris, ke Olimpiade. Karena kalau memang kita berhasil, misalnya ya, ini kan berandai-andai ya, misalnya kita berhasil lolos ke semifinal, kemudian kita finish sebagai peringkat ketiga, nanti kan yang kalah semifinalis yang kalah itu akan beradu untuk memperebutkan tempat ketiga, itu kita akan lolos ke Olimpiade musim panas. Maka ini akan mengulangi torehan kita tahun 58. Saat itu juga kita lolos ke ke Olimpiade ya, tapi waktu itu Olimpiadenya belum, usianya masih bebas gitu ya, dan saat itu kita lolos ke perempat final dan tahun 58 di Melbourne. Dan itulah yang selalu dari kecil gue dengar tuh, kita pernah menahan Uni Soviet 0-0, tapi setelah itu kita di leg kedua kita kalah 4-0 dan Soviet sendiri akhirnya menjadi juara di Olimpiade Summer saat itu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya update dari gue. Selamat datang di Doha di Qatar. Segera persiapkan mental dan juga fisik untuk segera menyambut pertandingan pertama tanggal 15. Dan kalau yang masih bertanya gue berangkat atau enggak, masih 50-50, belum tahu ya. Mudah-mudahan ada sponsor, mudah-mudahan dokumennya lancar ya, mungkin gue berangkat. Kalau enggak, seperti yang saat ini, gue akan menyapa kalian dari mana aja. Oke, terima kasih, itu update dari gue, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, salam sehat dan ciao.